Sejak awal kasus ini memang kemudian menjadi prioritas bagi Komisi Yudisial. Korupsinya ini merupakan sebuah mega korupsi ya, dengan kerugian negara yang ratusan triliun. Sehingga Komisi Yudisial dengan hak inisiatifnya untuk melakukan pemantauan dan juga melakukan investigasi terhadap proses persidangan kasus tersebut. Ya, ini kemudian memang menjadi polemik dalam masyarakat. Dalam hal ini Komisi Yudisial berdasarkan kewenangannya menindaklanjuti semua proses-proses tadi, dan sekarang dalam proses sedang mengumpulkan semua data-data untuk kemudian kita analisis, dan nanti akhirnya kemudian kita akan tentukan untuk melihat apakah ada penyimpangan etik terhadap majelis hakim. Oke, Prof. Fajar, jadi ini kan KY akan menelusuri atau melakukan investigasi soal dugaan pelanggaran kode etik. Kalau indikator kita mengukur penyimpangan kode etik, ya kita selalu berpegang pada KIPPH, kode etik pedoman perilaku hakim. Itu yang menjadi pedoman dari Komisi Yudisial untuk menentukan apakah seorang hakim. Tapi bahwa ini kemudian menjadi perhatian bagi Komisi Yudisial, korupsi ini cukup besar sekali ya jumlahnya, dan kemudian menimbulkan keresahan dan kontroversi di masyarakat, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, melukai rasa keadilan masyarakat. Dan khususnya korupsi ini menjadi prioritas, sehingga kita terus akan mendalami, mencari semua informasi, dan tentunya saya juga berharap kepada media maupun masyarakat jika ada informasi tambahan bisa melaporkan kepada Komisi Yudisial. Presiden Prabowo mengkritik langsung nih vonis hakim terhadap Harvey Muiz 6,5 tahun penjara dan denda beserta uang pengganti 210 miliar. Sedangkan kerugian negara ini mencapai 300 triliun. Baik, ini perkara masalah timah ini sesungguhnya sudah cukup lama. Saya ada atensi sedikit pada saat itu karena beritanya begitu masyarakat luar biasa. Analisis saya secara akademik ya, karena salah ilmu pengetahuan hukum pidana, kalau kita menerapkan tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3, saya ulangi lagi kata-kata kerugian keuangan negara. Pasal 2, pasal 3. Nah, kata-kata kerugian keuangan negara itu berbeda dengan kerugian negara. Kalau itu terkait dengan kerugian negara, ini declare putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kerugian harus factual loss. Yang harus dinaikkan adalah actual loss atau factual loss. Factual loss itu adalah kerugian yang nyata, bisa dihitung dengan uang. 300 triliun itu kalau benar analisis saya pada saat itu bahwa itu menurut data yang valid yang saya peroleh adalah hasil hitungan lingkungan hidup. Ya. Nah, kalau hasil lingkungan hidup itu kerugian negara yang tidak masuk dalam unsur namanya adalah kerugian keuangan negara. Ya, sebaiknya kalau mau berdebat mengenai hal ini atau mau diskusi mengenai hal ini, mau komentar mengenai hal ini, dikurangi dulu itu dengan 271 triliun itu. Kalau dikurangi 271 triliun itu maka sisanya berapa? Dan sisanya berapa yang ditarik dari pengembalian dari terdakwa berapa, sitaan itu berapa, dan yang lainnya yang dikumpulkan dapat berapa, baru dikurangi. Kurangnya itulah namanya real loss-nya. Ya. Jadi real loss-nya itu bisa jadi kalau nggak salah di hukumnya ada yang 220 itu pengembalian kerugian keuangan negara. Apakah itu kerugian keuangan negara yang harus ada? Pasal 18 dikatakan pulihan kerugian keuangan negara. Kalau itu pulihan kerugian keuangan negara, jadi the real loss adalah yang miliar yang dihitung 200 sekian miliar itu. Aliran dananya itu ya? Itulah yang diperoleh merugikan keuangan negaranya. Yang sisanya sudah diambilkan dari harta kekayaan dia. Gitu. Sejumlah miliar itu, maka kok total ininya bisa menjadi 300 triliun. Kalau 300 triliun ya mestinya kalau memakai uang penggantinya itu ya mestinya sejumlah yang disita sisanya itulah uang penggantinya sisa itu. Tapi kalau sisanya sejumlah sekian, asumsi saya sampai hari ini membaca putusan itu ya sejumlah uang pengganti itulah yang kerugian keuangan negara, selebihnya sudah dikembalikan. Oke. Nah, ini menarik. Kita juga sudah bergabung bersama dengan mantan hakim. Ini
kalau kita melihat perspektif hakim dalam menjatuhkan vonis, kalau kita bicara dalam konteks korupsi, ini pertimbangannya apa? Apakah dalam konteks kerugian negara atau aliran dana yang diterima? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita lihat sebenarnya secara universal proses sentencing itu hampir sama. Tetapi Mahkamah Agung sendiri sudah menelurkan Perma nomor 1 tahun 2020 yang sudah merinci sebenarnya langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mulai dari dampak tindak pidananya, dampak kerugian, dan juga ada beberapa peran daripada yang bersangkutan. Tetapi yang kalau tadi bicara tentang kerugian negara, memang ada mungkin ada perbedaan yang sedikit tipis dengan Pak Muzakir tadi karena di Undang-Undang Keuangan Negara dikatakan setiap kewajiban yang muncul karena tindak pidana itu juga kalau bisa dihitung dimonetisasi itu termasuk juga kerugian negara. Tetapi ini yang menjadi persoalan, ahli yang dituntut hadir di dalam menentukan berapa kerugian negara. Kalau di dalam peraturan yang berbeda-beda itu selalu harus dihadirkan sebenarnya ahli dari BPK, ya kan? Itu menjadi sesuatu yang mutlak. Boleh orang lain, tetapi yang mendapat mandat dari BPK atau laporan daripada kerugian negara itu diberikan juga kepada BPK untuk bisa diotorisasi sebagai bagian dari tanggung jawab BPK yang di dalam undang-undang menjadi kewajiban mereka. Itu menjadi kontroversi yang lama di Mahkamah Konstitusi. Siapa sebenarnya yang menghitung? Bahkan sekarang yang menjadi persoalan, jaksa penuntut umum kadang-kadang menugaskan juga akuntan publik tanpa mandat daripada BPK. Ya. Ini menjadi suatu hal yang muncul, barangkali bisa terjadi hal seperti ini karena ahli lingkungan, apakah dia juga bisa kita anggap merupakan kerugian negara yang dikatakan di dalam undang-undang harus dihitung oleh BPK itu atau harus ada bandingan. Sebenarnya saksi ahli seperti ini kalau diajukan jaksa, misalnya terdakwa tidak setuju, dia bisa mengajukan bandingan. Kalau hakim juga merasa dua-dua tidak bisa dipedomani, dia menentukan ahli sendiri untuk menentukan ini. Ini yang mungkin saya dalam proses, saya tidak baca betul putusannya, tetapi saya tidak melihat hal semacam itu. Di dalam permanya itu, kalau dikatakan katanya lewat dari 100 miliar aja sudah harus maksimum pidananya kan. Di situ dikatakan 100 miliar saja. Belum triliun Pak Muzakir. Sudah harus kita sampai kepada tingkat yang paling level tertinggi daripada pidana itu. Nah, barangkali ini kontroversi seperti ini tentu bisa kita kita sepakati kalau kita sudah masing-masing bisa membaca secara cermat semuanya. Baik, jadi apakah vonis terhadap Harvey Muiz atau Helena Lim ini mencederai rasa keadilan dengan vonis yang 6,5 tahun dan 5 tahun, bahkan KY menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki vonis dari putusan hakim ini?